Nanti kan Umi record semua ya. Nanti coba Umi cek masuk atau enggak recordnya, ke save atau enggak. Mudah-mudahan ke save. Nanti coba Umi up ke YouTube. Siapa tahu nanti kalau kalian mau tengah malam buka lagi kan ya. Gitu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang sin 300. Sin 300. Nah, agak susah nih sih. Tapi kalau yang misalnya lupa apa yang Umi ajarin di kelas kemarin ya, dasarnya. Tapi Umi agak cepat aja, nanti Umi ulas di akhir banget. Kayak mana caranya nyari sin 300, sin 225 sama tan 150 kalau misalnya masih ada yang kelupaan gitu ya. Nah, kita sin 300 dulu. Sin 300. Umi ambil kuadrannya aja lah ya. Di sini. Ayo muncullah. Nah, ingat kalau misalnya Umi mau cari nilai sudut di masing-masing kuadran, Umi lebih suka pakai yang nggak berubah, biar nggak bingung, gitu. Ya, ini kan pakai alfa, ini 180 min alfa, ini 180 plus alfa, di sini 360 min alfa. Nah, selanjutnya, kan ini di kuadran 1, ini kuadran 2, kemudian ini kuadran 3, ini kuadran 4 gitu ya. Ini 0, 360, ini 90 derajat, ini 180, ini 270. Oke, lihat 300. 300 ini ada di kuadran berapa? 4. Kuadran 4. Kalau di kuadran 4 berarti kita pakai relasi 360 dikurangi alfa. Nah, sekarang kita berpikir 300 dikurangi siapa supaya jadi 300? 60. Oke, alfa yang kita punya 60. Sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Setengah akar 3, tapi dia sin di kuadran 4 nilainya negatif atau positif? Negatif. Negatif. Berarti ditambah sama negatif akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Gitu ya. Nanti yang belum paham mau jelasin lagi di akhir ya. Nanti bilang aja kalau belum paham. Sin 225. Sekarang kita lihat 225 ada di kuadran berapa? 3. Kuadran 3. Kuadran 3 kita pakai relasi 180 plus alfa. 180 ditambah berapa supaya jadi 225? 45. 45. Berarti sin 45. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Setengah akar 2 atau akar 2 per 2 ya. Tapi dia sin-nya di kuadran 3. Sin di kuadran 3 nilainya negatif. Berarti di sini negatif ya. Dikurang. Tangan 150. 150 ada di kuadran berapa? 2. Kuadran 3. 2 dong. 2 ya. Berarti 180 dikurangi alfa relasinya. 180 kurangi berapa supaya jadi 150? 30. Berarti tan 30. Tan 30 nilainya berapa? Sepertiga akar 3. Atau kita bisa tulis akar 3 per 3. Nilainya tan di kuadran 2 positif atau negatif? Negatif. Oke, lanjut. Akar 3 per 2 ditambah min akar 3 per 2. Sama aja akar 3 per 2 dikurang akar 3 per 2, ya kan? Berarti hasilnya berapa? 0. 0. Sama aja kayak 1 dikurang 1 ya. 0 per. Kita punya negatif akar 2 per 2. Min jadi plus akar 3 per 3. Nah, 0 dibagi sesuatu itu hasilnya 0. Selesai. Gitu ya. Bisa? Iya, Umi. Oke. Nah, lanjut. Terakhir. Nanti kalau masih ada yang belum paham, kita bahas paling akhir ya. Kayu sepanjang 10 meter disandarkan pada tembok.
jika sudut antara tangga dan lantai adalah 30 derajat, jarak pangkal tangga dengan tembok, maksudnya di sini tangganya tangga kayu gitulah ya. Jarak pangkal tangga dengan tembok adalah, perhatikan di sini. Di sini kita punya, nah, ibaratkan ini temboknya Solihah, ini tembok, ya, ini tembok. Kemudian ada tangga disandarin, set. Nah, gitu. Ya, ini tangganya, ini tangga, ini tembok. Nah, kemudian sudut antara tangga dan lantai, berarti sudut antara tangga ini tangganya ini. Lantainya kan berarti yang di bawah ini kan. Nah, gini. Itu adalah 30 derajat. Nah, kurang lebih gambarnya gini. Jadi kan kita punya sebuah segitiga siku-siku, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah jarak pangkal tangga dengan tembok. Pangkal tangga itu berarti yang ini. Ini pangkalnya, kemudian ini ujungnya. Berarti ini sama tembok. Berarti yang ditanya tuh ini nih. Set. Nah, ini yang ditanya. Ini siapa? Panjangnya ini berapa? Sedangkan yang baru kita tahu adalah panjang tangganya itu 10 meter. Gitu. Ya, panjang tangganya 10 meter. Jadi, gimana caranya? Kita bisa pakai bantuan nilai sin atau cos atau tan sebenarnya boleh sih ya, boleh. Cuma kita di sini cari yang paling simpel. Perhatikan di sini. Di sini yang ditanya itu kan di sebelah sini ya, di sisi sebelah sini. Berarti ini kan di sampingnya 30 derajat ya kan. Kemudian ketahui itu ada si miring. Miringnya itu 10. Berarti kita punya clue di sini ada samping sama miring. Samping sama miring itu punya siapa ya? Kos. Cos. Berarti kita bisa pakai cos 30 derajat sama dengan sami. Walaupun kita pakai sin ya bisa, pakai tan ya bisa, tapi dia lebih panjang caranya. Makanya di sini Umi ajarin yang simpel. Ya. Cos 30 itu berapa ya? Dor. Setengah akar 3. Ya, setengah akar 3. Kalau di perhitungan, nulisnya gini aja ya. Akar 3 per 2. Biar lebih enak nanti ngitungnya. Nggak ribet sama satunya ya. Akar 3 per 2. Sa-nya kan belum tahu. Sa itu yang ditanya. Ya kan? Sa per mi. Mi-nya itu 10. Ya sudah. Berarti sa-nya itu sama dengan kali aja sekali silang ya. Trikali silang. Berarti 10 akar 3 per 2. Berarti sa-nya itu adalah bagiannya 10 sama 2. 5. Berarti 5 akar 3. Jadi jarak pangkal tangga dengan tembok itu adalah 5 akar 3 meter. Nah, gitu. Bisa ya? Ada pertanyaan? Soalnya udah selesai. Kalau misalnya ada pertanyaan tambahan di luar ini, misalnya dasar-dasarnya yang ada yang belum paham. Halo, masih ada orang? Aku mau nanya, Iya, boleh. yang nomor 33 tadi itu kan hasilnya 0. Nah, itu Yes. gimana yang penyebutnya itu dikurangnya kok bisa 0 juga? 0 dibagi sesuatu atau hasilnya 0, Soliha? Jadi aku ini. Jazakillah khair. Logikanya kamu nggak punya apa-apa, terus kamu pengen berbagi sesuatu sama orang. Orang itu entah berapapun, entah itu 1, entah itu 2, entah itu 10, entah itu 100. Jadi, apa dong hasilnya? Tetap 0 kan? Nggak ada apa-apa yang kamu kamu bagi, gitu loh. Ya kan? Sip. Jadi kalau atasnya udah 0, pastikan bawahnya bukan 0. Supaya dapat hasilnya bisa 0. Karena kalau bawahnya 0 juga, itu bentuk tak tentu. Nggak boleh. Ayo, ada pertanyaan lagi? Kayaknya masih banyak yang bingung masalah trigonometri ya. Dia Umi mau mau tanya nggak nanya. nih? Ya, monggo-monggo. Siapa nih yang tanya?
itu yang umur 30 itu gimana, Mi? Masih nggak ngerti. Oh, masih nggak ngerti juga. Oke, oke. Wait. 30 tadi tentang apa sih? Yang berubah tidak berubah ya? Hmm, Apa? Bentar. Not responding. Nomor 30 tadi tentang apa, Solihah? Yang sin dalam kurung 90 derajat ditambah 30 derajat itu, Mi. Oh, iya. Itu kita disuruh ngubah bentuk ya. Oh, bener, Masih coy. ingat yang berubah tidak berubah? Aduh, aduh. Emang. Di catatan kalian lihat Tumben, yang tumben. di bagian kuadran ya. Bentar. Nah, ini dia ya. Umi jelasin lagi ya. Nomor 30. Mungkin ada beberapa yang masih bingung tapi malu bertanya. Kemarin itu kan waktu pas di kelas itu udah pernah Umi jelasin yang kuadran-kuadran tadi ya. Tadi Umi jelasin ada kuadran itu di mana. Nah, kan gini. Ada relasi yang berubah dan ada relasi yang tidak berubah. Ya. Di sini yang berubah itu adalah 90 derajat dikurang alfa. Yang tidak berubah itu yang alfa, gitu kan ya? Kalau yang pas Umi jelasin kalian kemarin, TB-nya yang di atas. Oke, pokoknya intinya emang dari 90 itu berubah, gitu ya. Di kuadran 2, di kuadran 2, itu kalau 90 derajat plus alfa, itu dia berubah. Tapi yang nggak berubah itu adalah 180 derajat min alfa. Makanya kenapa kalau misalnya kalian mau nyari nilai sudutnya dari trigonometrinya, itu Umi saranin pakai yang tidak berubah ini. Gitu. Yang di sini yang berubah itu 270 derajat min alfa. Yang ini yang tidak berubah itu 180 derajat plus alfa. Di sini yang berubah itu sama dengan 270 derajat plus alfa. Yang di sini itu yang tidak berubah itu 360 derajat min alfa. Nah, ini ya. Nih, ingat-ingat aja nih. Kalau dia mengandung 90 ya, mengandung 90 sama 270 berarti dia berubah. Berubahnya gimana? Kan waktu itu udah pernah Umi ajarin juga. Yang berubah, ya, yang berubah itu perubahannya yang tadinya sin itu jadi cos. Yang tadinya cos jadi sin. Yang tadinya tan jadi kotan. Nah, ingat aja ini. Kuncinya ini, kalau yang untuk berubah tidak berubah ya. Misalnya Umi punya di sini soalnya, Umi tambahin contoh soal ya. Misal Umi punya, wah itu Umi kecilin dulu. Nah, misalnya Umi punya soal gini. Misalnya, berapa ya? Misalnya sin 270 derajat dikurang 45 derajat. Nah, Umi suruh kalian ya, minta tolong kalian untuk ngubah si sin ini ya jadi bentuk alfa. Berarti gimana? Pertama, kalian lihat dulu kuadrannya.
270 dikurang 45 itu berarti di kuadran berapa? Ini 3. 1, ya kuadran 3. Ini 2, ini 3, ini 4 ya. Kuadran 3, ini di kuadran 3. Kuadran 3 nilai sin siapa? Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Umi ingetin lagi ya. Di kuadran 1 itu semuanya positif. Di kuadran 2 itu yang positif hanya sin sama cos sekant. Di kuadran 3 itu yang positif hanya tan dan kotangen. Di kuadran 4 itu yang positif hanya cos sama sekant yang positif. Jadi selain yang Umi sebutkan, dia nilainya negatif. Ya. Sin di kuadran 3, lihat. Yang di kuadran 3 itu yang positif cuma tan sama kotan. Makanya kenapa di sini dia negatif. Nah, lihat. Ingat tadi kata Umi apa? Kalau yang mengandung 270 sama 90 yang berubah kan? Lihat, sin berubahnya jadi siapa? Jadi cos. Jadi Cos. cos. Berarti di sini kita punya jadinya min cos. Min cos. Min cos siapa? Alfanya. Alfanya berapa? 45. Nah, bisa? Bisa, Umi. Lagi. Coba aku kasih soal lagi ya. Kalau misalnya Umi punya tan 90 derajat min 30 derajat. Nah, kok 90 derajatnya bagus amat. Oke, siapa yang mau jawab? Nih, tan 90 derajat dikurangi 30 derajat. Kira-kira ini yang berubah atau nggak berubah nih? Kalau kita merubah jadi bentuk alfa. Berubah ya, karena dia mengandung 90 derajat. Berubahnya jadi siapa? Kotang. Kotan. Kotangan berapa? Yang 30. Kotangan 30. Nilainya positif apa negatif? Positif. Positif. Kenapa positif? Karena dia di kuadran 1. Yes, good job. Ini di kuadran 1, Soliha. Makanya kenapa kotangannya positif. Kotangan 30 derajat. Bisa? Bisa, Umi. Mm-mm. Nah, misalnya lagi ya. Kasih contoh lagi. Sekarang yang nggak berubah. Yang nggak berubah ini berguna kalau kalian nyari besar sudut. Nah, sekarang kita bahas cari nilai sudut ya. Siapa tahu masih ada yang lupa. Kami kecilin lagi. Nah, di sini kalau misalnya Umi punya apa ya? Lihat di sebelah kiri ya. Di luar ini dia. Bisa nggak nih? Misalnya sin. Nah, nggak mau dia ternyata. Bawah aja ya. Oke, misalnya Umi punya sin sambil buka catatan masing-masing ya, karena ini di buku kalian juga ada. Sin berapa ya? 315 derajat. Nah, pertama yang kalian lihat apa? Lihat, 315 itu ada di kuadran berapa? Kuadran 4. Ya, pokoknya pertama, lihat dulu yang sudutnya itu di kuadran berapa. Sama tadi juga kalau yang ini juga lihat di kuadran berapa. Ya. Kemudian, kalau di kuadran 4 itu relasinya yang nggak berubah. Ini kan kami pakai sin juga nih ya. Ini pakai sin juga. Berarti pakainya siapa? 360 min alfa. 360 derajat dikurang alfa. Alfanya berapa?
360 dikurang berapa ya supaya jadi 315? 45. 45 derajat. Oke. Berarti di sini baru kan kita dapat nih sin 45 kan ya. Nah, pertanyaannya adalah sin 45-nya negatif atau positif? Negatif. Negatif, karena nilai sin untuk di kuadran 4 itu adalah negatif. Berarti negatif sin 45 adalah negatif 1/2 akar 2. Nah, gitu. Ya, itu cara cari nilainya. Kalau misalnya ngubah bentuk aja, misalnya kami punya sin 180 derajat ditambah 30 derajat. Kalian Umi suruh ngubah bentuknya. Ya, kalau 180 ditambah 30 berubah nggak nak relasinya? Berubah nggak nanti si trigonometrinya? Berubah nggak? Enggak, karena dia 180 ya. 180 ditambah 30 di kuadran berapa? Kuadran 3 ya, ini kuadran 3. Oke, karena tadi nggak berubah, berarti kita punya sin 30 derajat. Karena di kuadran 3 nilainya negatif. Di negatif sin 30 derajat. Bisa? Bisa. Oke. Ada pertanyaan lagi? Umi, Ya, boleh. Silakan. itu di kuadran 3 karena yang 180 tambah 30 itu misalnya jadi Iya. 210 itu makan 3 gitu ya, Mi? Ya betul-betul. Jadi sudutnya itu lihat rentangnya dia berada di mana gitu. Kita bisa nyebutin di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 itu dia masuk rentang yang mana gitu. Karena 210 kan berada di rentang 180 sampai 270. Oh, berarti dia di kuadran 3 gitu. Ya. Bisa? Iya, Mi. Oke. Siapa lagi mau tanya? Ini yang masih bertahan, bantu share ke Umi, temennya besok ya, yang udah nggak bertahan sampai akhir. Ya, kenapa aku mau Salihah? tanya. Monggo, monggo. Itu yang sin 180 derajat tambah 30 derajat itu dia nggak berubah karena di sininya di kuadran 3-nya itu juga nggak berubah ya, Mi? Jadi, kalau dia Gimana sih? pakai relasinya 180 plus 30 derajat, dia nggak berubah. Yang berubah kalau pakai 270 min alpha. Kan tadi kan Umi kasih ini kan yang di sini nih. Nih, ada yang berubah sama yang nggak berubah kan? Ya, jadi kalau misalnya kita pakai relasi yang mengandung 90 sama 270, ingat aja gitu ya. Itu trik untuk memudahkan kalian ingatnya sih. Dia berarti trigonometrinya berubah. Lihat, di sini kan nggak ngandung 90, ya kan? Nggak ada 90-nya nih, bukan 90 ditambah siapa atau 90 dikurang siapa. Bukan 270 dikurang siapa atau 270 ditambah siapa. Oh, berarti dia tetap sini, gitu. Ingat-ingatnya gitu aja. Karena ini kaitannya sama kenapa dia berubah sama nggak berubah, kaitannya konsepnya itu sama yang Umi jelasin waktu pertama kali kita mau masuk pembahasan relasi sudut waktu di kelas. Itu ya, yang tadinya sin, ya misalnya dia X per R. Ternyata dia sama kayak yang di tetangganya. Misalnya kan satunya alfa nih sudutnya, satunya theta gitu. Ya, yang satunya sin alfa itu X per R, yang satunya cos theta-nya itu sama dengan X per R. Masih ingat nggak yang waktu Umi jelasin ini di buku kalian? Ya, makanya kenapa dia bisa berubah. Nah, itu konsepnya dari situ. Kenapa kok dia berubah sama nggak berubah. Cuma kan kalau Umi jelasin konsepnya semuanya kan pening ya. Makanya Umi ambil trik kayak gitu tadi biar kalian
mudah ngingat-ingatnya mana yang berubah, mana yang enggak. Jadi gitu aja Solihah, diingat-ingat aja. Kalau yang dia mengandung 90 sama 270 berubah, yang nggak mengandung itu berarti nggak berubah. Gimana Solihah? Masih kurang paham atau sudah cukup? Sudah, Mi. Oh, cukup ya. Mm-mm. Ada lagi yang mau tanya? Apa, Mi? Mm-mm. Bisa tolong jelasin yang nomor 24 nggak, Mi? Tolong jelasin ulang. Boleh. Lewat ya. Kejauhan. Umi, ini yang nomor 31 sama 34 udah dibahas belum? Sudah. Gimana, Nak? Kelewat ya tadi ya? Iya, Mi. Nanti ini ya. Nanti 31 sama 34 ya? Iya. Yang 34 aja, Mi. Nanti ya, habis nomor 24 ya. Oke. Oke, nomor 24. Ini kan ada sebuah bola pingpong jatuh ke lantai ya. Jadi, ini makanya mau buat ilustrasi. Ini ada bola pingpong. Nih, ini bolanya. Ya, ini si bola. Dijatuhin kan, berarti ke arahnya ke bawah ya. Gitu. Nah, kemudian dia itu ketinggiannya 2 meter. Ya, berarti sama aja itu kayak kita punya A-nya. A-nya itu 2 meter. Kemudian, setiap kali memantul, bola tersebut mencapai ketinggian setengah nih. Perhatikan di sini. Ini setengahnya dari yang awalnya. Setengah kali si 2-nya. Ini turun lagi, nanti naik lagi. Itu setengahnya lagi dari yang si kedua ini. Jadi ini, terus ini, ini, terus ini. Gitu kan ya? Perhatikan ini. Ini kan kalau yang dua yang selanjutnya ini dari yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ini kan double-double ya, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Ada dua-dua kan ya. Nah, berarti kita bisa bilang kalau mereka itu kan berhentinya nggak tahu sampai kapan ya, makanya kita pakai deret tak hingga. Berarti 2 kali deret tak hingga. Kenapa kok 2 kali? Karena ada yang naik, ada yang turun. Itu ada 2 kan berarti. Makanya 2 kali tak hingga. Kenapa kok pakai deret tak hingga? Karena kita belum tahu nih berhentinya sampai kapan. Gitu kan ya, makanya dia deret tak hingga. Kemudian kok dikurang 2, Mi? Nah, lihat teman-temannya tadi kan naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ada naik, ada turun. Tapi yang pertama ini cuma ada turunnya aja. Berarti yang naiknya kan nggak ada. Berarti yang si 2 yang awal ini, ya si naiknya kan nggak ada. Makanya kenapa dikurang 2? 2 ini dari yang nggak ada itu tadi. Gitu. Teman-temannya kan pasangan semua, dia nggak ada pasangannya. Gitu. Sedangkan kita di sini punyanya 2 kali. Yang pertama nggak 2 kali, makanya dikurang sama yang nggak ada, dikurang 2, gitu, ya. Kemudian masukin rumusnya S tak hingga itu A per 1 min R, ya udah, berarti 2 dikali 2 per 1 min 1 per 2, ya, ngitungnya sama kayak biasanya, dikurang 2, 2 dibagi 1 per 2, berarti sama aja kayak 2 dikali 2 per 1, 1 per 2-nya dibalik, 2 kali 2 itu 4, berarti 2 kali 4, 8, 8 kurangi 2, 6. Gitu, Solihah. Jadi kalau misalnya dia dijatuhkannya dari atas, namanya dijatuhkan ya pasti dari atas lah ya. Kan dia cuma sekali, makanya dia dikurang sama yang paling awal banget, karena itu nggak ada. Kecuali kalau Umi punya soalnya gini, sebuah bola dilempar mencapai ketinggian 2 meter, ya. Sebuah bola dilempar mencapai ketinggian 2 meter. Kemudian kembali lagi, ya, dilempar mencapai ketinggian 2 meter. Kemudian selanjutnya, setelah dilempar tadi, mantulnya setengah kali sebelumnya. Nah, berarti kan ini sepaket, ini sepaket. Tapi kan dari bawah ya tadi ya. Berarti kan 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali semua kan.
Nah, kalau ini nggak perlu dikurang. Karena yang pertama dia ada tadi, karena dilemparnya dari bawah, bukan dijatuhkan. Gitu. Ini kebayang nggak penjelasan Umi Solihah? Kebayang. Oke. Umi. Yang tanya udah paham? Udah, insya Allah. Oke. Lanjut nomor 34 tadi ya, ada yang terlewat ya. Nomor 34. Nomor 34 tadi tentang tangga-tangga ya. Nah, perhatikan di sini. Jadi kita punya tangga kayu, itu panjangnya 10 meter, disandarkan pada tembok. Kamu bayangin deh, kamu punya tangga, bawa tangga nih. Ya, ada tangga, kamu bawa, mau disandarin ke tembok. Nih, ada tangga, kamu sandarin ke tembok. Ya, ini temboknya, nih tembok. Nah, kurang lebih kan bentuknya nih, gini kan. Nah, kemudian berarti kan nanti ini ada lantainya, gini, set, gitu. Ya, kemudian di sini dibilang, jika sudut antara tangga dan lantai, antara tangganya kan ini tadi nih, ya kan? Kemudian lantainya kan ini nih, lantai nih, ya. Itu sudutnya adalah 30 derajat, ya. Maka pangkal tangga dengan tembok adalah, pangkal tangga itu dari sini nih. Ini tembok nih di sini nih. Makanya yang ditanya itu adalah sepanjang ini nih. Ya, yang Umi kasih tanda tanya ini. Gitu. Nah, perhatikan, kalau namanya dia pakai segitiga, itu pasti pakai konsep yang sin itu demi, kos itu sami, tan itu desa, gitu. Cuma di sini sekarang kita pakai udah ada sudutnya, gitu ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Yang ditanya tadi kan yang si lantai ya. Lantai itu kalau terhadap sudut 30 itu sebagai apa? De, mi, apa sa? Kan samping tuh. Sampingnya sudut 30. Makanya berarti kita bakal nyari sa. Nah, yang udah diketahui siapa? Yang udah diketahui itu mi-nya, miringnya. Berarti kan kaitannya antara sa sama mi. Yang kaitannya sa sama mi itu adalah kos. Makanya kenapa kok Umi ambil kos gitu ya. Jadi kos 30. Kos 30 itu berapa? Oh, setengah akar 3. Ya, biar enak ngitungnya, tulis aja akar 3 per 2 kan sama aja. Nah, di sini ya sa per 10. Udah, pakai trik kali silang. Sa-nya berarti 10 tinggal kaliin sama 3. Ya, tinggal kaliin. Set. Berarti 10 kali akar 3. 10 akar 3 per 2. 10 bagi 2 kan 5, berarti 5 akar 3. Sa ini berarti sebagai jarak pangkal tangga dengan tembok. Gitu. Mi, kalau misalnya kita pakai sin, boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Mi, sin 30 derajat itu sama dengan demi. Gitu boleh, Mi? Boleh. Ya. Gimana berarti kalau sin 30? D-nya berarti siapa? D-nya itu kan berarti yang ini yang si tembok ya. Berarti kita nyari ini dulu nih, ini. Ini yang di sini. Cari dulu toh. Berarti gimana? Sin 30 itu setengah. D-nya yang dicari. Mi-nya itu 10. Berarti D-nya itu 10 bagi 2. Berarti D-nya itu sama dengan 5. Nah, Mi, kan yang dicari yang di bawah. Itu kok yang dicari malah D-nya, Mi? Ntar dulu. Sekarang dari sini kan kita udah punya nih dua sisi yang diketahui. Sekarang kan kita jadi punya gini nih yang diketahui di gambar. Ini 10, ini 5. Kita bisa nyari ininya kan? Pakai apa? Pakai Pitagoras. Ya. Misalnya ini kasih nama lantai, L. Berarti akar dari 10 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Berarti akar dari 100 dikurangi 25. Berarti akar dari 75. 75 itu akar dari 25 kali 3. 25 itu 5 akar 3, ya udah tulis aja akar 3. Oke, sama kan? Nih, sama hasilnya sama. Harus sama. Kalau nggak sama ya salah. Gitu.
Mudah mana? Mudah ini kan. Ya, ini juga benar sih, tapi panjang. Gitu. Silahkan lebih mudah yang mana menurut kalian. Gitu. Gimana Solihah? Udah paham? Sudah, Umi. Oke. Barakallah. Mana lagi yang belum paham? Trigonometri ini ada 11 soal yang keluar. Masih ada waktu 2 menit sebelum mati lagi Zoom-nya. Cukup? Ini aku masih bingung yang himpunan yang syarat numerus itu. Oh, syarat numerus. Wait. Iya. Nanti kalau misalnya ini Zoom-nya sudah tidak hidup lagi, berarti udahan dulu ya. Nanti kalau misalnya masih kurang jelas, Omi jelasin besok di sekolah. Boleh temuin Omi. Karena ini loadingnya agak lama nih. Jadi kalau syarat numerus itu ya Solihah, kan kalian udah nyari nih, X-nya ketemunya berapa gitu kan ya. Lihat di numerus. Numerus itu biasanya dikurung-kurung tuh. Ambil aja tuh yang dikurung buat lebih dari sama dengan, lebih dari 0. Ya. Cari X-nya itu lebih dari berapa gitu. Atau nanti hasilnya itu dari numerus itu berapa dapatnya. Itu tuh cuma digunakan buat syarat. Bener nggak sih si X yang udah kita cari itu sesuai sama syaratnya gitu. Kalau misalnya dari numerus tadi itu didapatnya lebih dari 4 gitu kan. X-nya terus kita punyanya 2 lebih dari 4 bener nggak? Ini kayak ini tadi nih ya. Salah. Salah. Berarti kalau salah, ya udah berarti dia bukan himpunan penyelesaian. Nih kayak ini tadi. Nih, ambil aja numerus itu 2x min 8 lebih dari 0, x plus 2 lebih dari 0. X-nya lebih dari 4, X-nya lebih dari negatif 2. Lihat, 10 ini lebih dari 4 nggak? Oh iya. Lebih dari negatif 2 nggak? Iya. Oh berarti X lebih dari 10 itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Ini yang mau kita cari. Gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak memenuhi syarat-syarat ini tadi, misalnya X-nya sama dengan berapa? Misalnya min 3. Kan nggak memenuhi syarat.